Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Rip? Alhamdulillah sehat mas. Ini Bang Yatna. Bang Yana, gambarnya kemana itu, Bang? Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat ya. Ini lagi pada di mana nih? Di Biasa saya di rumahnya rumah masing-masing. aja. Wih, bisnisnya berjalan, orangnya hanya di rumah saja, keren sekali. Oke, mungkin pertama bisa memperkenalkan diri dulu ya, dari Sarif dulu mungkin ya. Nama saya Syarif Tua Kalibata, tapi asli Semarang. Umur saya 25 tahun. Masya Allah, baru 25 tahun, Rip. Sudah luar biasa. Terus. Udah itu aja. Bang Ya, Yatna. udah. Bang Yana. Assalamualaikum, kenalin saya Sufyatna, asli dari Bogor, umur sekarang 30-an lah. Ya, udah. Sensor tuh Tiga belakangnya. puluh an tuh berapa bang? 30-annya banyak nggak belakangnya? Di- Dikit ya. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi perkenalan sedikit. Jadi Waalaikumsalam. ini adalah dua alumni Pesantren Laskar SIO angkatan keempat ya, antum berdua ya. Yang sekarang Ya, ini boleh disebutkan websitenya nggak masalah ya? Boleh, boleh. apa? Bisnis boleh kan ya? Boleh. Yang sekarang ini pemilik Al Hidayat apa? Al Hidayat saya buka dulu Karpet. di sini. Karpet.com. Ini kalau saya lihat di Google ya sampai hari ini daftar harga karpet masjid, harga karpet masjid, kemudian apalagi tuh daftar harga karpet masjid per meter ya, harga karpet masjid per meter ini semuanya masuk halaman satu nih, luar biasa sekali. Keren, Subuh. keren, keren. Oke, ini terserah ya yang mau cerita duluan siapa, dibagi aja nanti. Coba kita juga mau tahu kan ya cerita awal membangun usaha ini tuh seperti apa sih? Kan waktu itu antum 2018 ya? 2018 19 ya. akhir. Akhir ya, Akhir. 19 Ya, berarti. Berarti kita 2019 ya, satu tahun itu di 2019, kemudian 2020 selesai programnya. Terakhir ketemu 2021, 2022, kemarin datang udah bawa mobil. Wah, luar biasa. Nah, ini cerita nih gimana nih kan juga kemarin belum cerita panjang lebar kan di sini tuh. Gimana tuh prosesnya tuh bisa sampai seperti itu? Dari siapa nih Silakan, ya? terserah. Boleh, bebas, Ayo bebas. Bang Syarif aja. Boleh Bang Sarip, boleh Bang Yatan, silakan. Nah, Bang Syarif. Ya, awal mulanya kan setelah dari mana, dari pesantren itu ya, kita kan lagi bingung-bingungnya tuh kayak apa namanya mau ngapain gitu kan ya, sedangkan kita udah nggak bareng lagi. Jadi itu kan kita masih ikut nguli ya, ikut nguli sama pengusaha karpet juga. Ya, belajar lah itu mau pas belajar ya. Belajar, kita belajar hari masang karpet installasi. Terus setelah apa namanya, setelah dipanggil lagi dan masa-masa belajarnya selesai kan, kita bingung juga nih kayak masa mau terus kayak gitu kan. Akhirnya waktu kerja itu kita mikir sambil posting-posting yang ada gitu, kayak apa namanya, kayak pesan lah, grup-grup gitu kayak Ya, posting apa nih? Karpet. posting karpet, Langsung karpet posting ya. karpet. Iya, posting karpet yang maksudnya bukan yang kayak di Google dulu gitu. Gampang lah, by phone juga bisa. Nah, posting. Nah, Suaramu putus-putus ya? oh iya, apa sih? Nah, agak dekat kali ya. Gimana? Grogi. Udah jelas? Nah, itu Grogi. jelas tuh. Jangan grogi, tenang aja deh, santai. Enggak sih. Enggak ya, maksudnya waktu waktu setelah dari pesantren itu kan kita apa namanya, diharusin buat gimana sih kalau misalkan kita
udah hidup sendiri tanpa ngandelin orang lain gitu. Hmm. Ya maksudnya alhamdulillah kasih jalannya kita dapat orderan tuh kayak dari Facebook, satu gitu. Waktu itu awal-awal sih dapat di Mabes TNI Cipayung situ kan. Dia tuh kan TNI, dan waktu dia order itu kan dia minta ini ya kayak ya, minta apa namanya, nota gitu. Nah, saya belum ada gitu kan, saya cuma jualan aja gitu. Waktu itu ada stroke ATM gitu, saya tulis aja di situ gitu kayak buat nota gitu. Jadi awalnya dari situ kita jualan di Facebook. Cuman posting aja, akhirnya ada yang beli, orang percaya, DP. Ya itu maksudnya alhamdulillah seneng banget lah gitu. Walaupun dia nanya nota tuh nggak ada. Dia nanya nota tuh waktu itu belum ada, karena memang lupa Pak, saya bilang lupa bawa gitu ya, karena belum ada gitu ya. Belum ada, akhirnya Memang persiapannya belum matang ya waktu itu ya. belum matang banget. Pokoknya kita jualan aja lah gitu. Jadi nekat juga gitu kan. Maksudnya bisa orang DP waktu itu nominalnya lumayan lah. DP terus bisa percaya gitu untuk beli karpet di saya gitu. Dengan yang belum punya nama, dan ya baru itu gitu customer pertama gitu. Itu belum ada. Udah berdua apa masih masing-masing? Belum masih sendiri. Masih sendiri. Terus waktu setelah kirim itu aku bilang ke Bang Etna kayak, ya Bang, kita harus bikin gitu. Nah waktu itu kan memang Bang Etna pengen bikin website sendiri. Ya udah Bang, kita gabungin aja gitu. Itu sih awal mulanya. Jadi setelah dapat orderan itu kita pulang ketemu Bang Etna, terus ngomong, Bang, sekarang. Cuman awalnya cuma itu aja. Oke, itu dari gimana kan, masih ada lagi? Lanjut. Masih ada lagi terus. Nah, dari situ ada orderan kedua. Nah, untungnya itu buat modal bikin website. Ya, pokoknya ada orderan kedua. Untungnya itu bikin website segala macam sama bikin nota. Tuh, berarti awal-awal benar-benar nol tuh. Gak ada modal tuh. Nol banget lah. Nol banget. Bahkan kita ngiklan aja patungan, Gap. Iklan itu 1.500.000 loh. Nah, itu dari mana tuh? Dari order dulu. Dari order dulu apa dari uang pribadi berarti? Uang pribadi. Jadi apa namanya? Setelah bikin website kan nggak mungkin kita nungguin SEO-nya lama ya. Iya, karena kerja gue lama nih. Iya benar. Akhirnya kita ngiklan patungan kayak gope tuh. Iya. Gimana Bang, ceritain? Coba. Kalau ini udah arahnya Bang Yata nih. Dari versinya Bang Yata. Ya. Jadi awal-awal tuh Bang Sarip tuh datang ke Cilengsi itu ngajak join bareng itu bikin karpet awalnya. Ya udah ayo Bang, kita mending beli website sendiri aja gitu. Kita terusin deh, sayang ini ilmu dari pesantren kan nggak kita kembangin kan, sayang juga kan. Akhirnya kita cobalah bikin itu. Beli modal dari yang untung tadi, terus kita patungan iklan di Google Ads, gope, dan ternyata ya kita coba dapat profit bro. 100 Waktu awal iklan itu kita cuma dapat untung 175.000. Ya, itu pas banget iklannya, budget iklannya habis. Tapi biaya iklannya balik kan, yang 1 jutanya apa enggak? Enggak. Baliknya cuma 175.000, 1 juta itu. Oh. Terus kelanjutannya? Kelanjutannya pokoknya kita maksimalin, kalau Bang Yata kan maksimalin yang di SEO itu kan, sama
Google Ads. Kalau saya kan waktu itu maksimalin yang organiknya gitu kan, yang kayak Facebook Marketplace, terus OLX itu bisa lah dimaksimalin gitu, walaupun nggak berbayar gitu. Waktu itu semua lah kita maksimalin apa aja gitu, di grup-grup kita share, grup-grup, maksudnya grup-grup Facebook gitu. Alhamdulillah waktu itu ada orderan kedua ya bang ya. Jadi waktu itu kan kita dapat keuntungan 175.000 itu dari iklan 1 juta, dan orderan keduanya alhamdulillah langsung besar sih gitu. Jadi langsung bisa buat iklan lagi gitu. Waktu itu Bang Yana lagi sakit di mana bang, di Gedung Kuningan ya bang? Iya, Cap. Zaman masih motoran, Cap, kita. Iya. Hujanan, motor-motoran. Masang. Hujan-hujanan itu. Ya, berarti kalau aku tarik ini ya, kalau aku tarik dari tadi, dari Sarip, dari Bang Yatna, ini kalau aku bisa kasih catatan, jalan aja dulu gitu ya. Buat jalan aja dulu. Betul. Bisnis jalan aja dulu, urusan belakangan nanti baru ya seperti tadi kan, akhirnya ada yang beli pun nota nggak bawa segala macam. Iya. Baru diperbaiki kemudian gitu ya. Betul. Oke, menarik. Oke, yang kedua nih ada pertanyaan lagi. Kenapa namanya Al Hidayat Carpet? Dan Sarip berarti namanya. Kayaknya harus nanya Bang Sarip. Waktu itu memang kita kan belum pernah ngejalanin bisnis ya. Ya kita maksudnya udah deh apa yang terbesit gitu, maksudnya udah ini aja deh gitu. Jadi nggak sematang bisnis lain gitu. Ya mungkin ya udah jalannya gini gitu kayak aja dulu, benar. Jalannya gini. Aja berarti. Iya. Aja maksudnya kan? Iya. Nama belakang gitu, maksudnya apa gitu kan. Waktu itu juga Bang Yata mau bikin website yang Carpet gitu kan. Gitu. Nah, kita logonya aja seadanya kayak awal-awal logo itu seadanya udah. Sekarang udah belum lihat lagi. Oh. Sekarang ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Yang penting kan hasilnya ya. Alhamdulillah ya. Nah berarti kalau bisa ditarik tadi ya, modal awalnya tuh hanya 1 juta tadi ya, yang patungan awal iklan buat iklan. Itu aja modal awalnya. Iklan Google. Nah boleh dibocorin nggak omsetnya nih sekarang? Kalau nggak mau jangan. Kalau nggak mau jangan. Omset kapan nih guys? Omset ya sekarang. Perjalanannya seperti itu dengan modal nekat. Saya katakan bisa jadi nekat ini ya. Ya jalan aja dulu, urusan belakangan gitu kan. Sampai sekarang tuh kira-kira ya, kadang ini maksudnya bisa dibuat pelajaran ya Kap ya. Apa namanya, bagi anak muda atau yang masih bingung buat mulai. Kadang itu orang idealisnya gini, dia selalu harus belajar dulu, ntar intinya belakangan gitu kan, dia harus tahu dulu gitu. Padahal sebenarnya enggak, kita jalan aja dulu, nanti waktu di jalan itu kamu bakal belajar gitu. Sambil belajar kita kan tahu gitu kan, maksudnya ketika kita udah terjun, oh ternyata dapat supplier di yang lebih murah lagi, terus dapat langsung dari importirnya langsung gitu kan. Jadi awal-awal emang kita dari B2B gitu, orang jualan kita beli buat dijual lagi. Akhirnya kita sampai bisa dapat ke awal importir ya, karena kita jalan aja dulu gitu. Maksudnya caranya sih ya memang orang beda-beda ya Kak ya. Maksudnya orang tuh kadang ada yang harus digeluti dulu, maksudnya harus dipelajari dulu baru dia mulai gitu. Ada juga. Cuman kalau bagi kita yang apa namanya, yang nol pelajaran gitu, ya waktu itu emang kita nggak ada basic bisnis sama sekali gitu. Maksudnya kita udah jualan aja dulu. Cuman itu bagi orang yang udah ngejalanin sih bisa ngomong gitu ya, cuman agak susah untuk prakteknya. Tapi kalau aku sih sependapat sih ya. Kalau aku sih sependapat dengan kamu. Karena kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi nih ya,
Ya, kita kan juga ada 5 angkatan kemarin kan pesantren yang aku lihat berhasil ya, yang jalan aja dulu mikirnya belakangan gitu kan. Ya bukannya berarti jalan begitu aja, tapi ketika dia mentok, dia akan cari tahu dulu gitu kan. Apa nih? Kenapa nih begini? Solusinya gimana gitu kan. Ketimbang yang kita benar-benar belajar, karena kalau basicnya dari belajar dulu ya. Akhirnya mau bisnis tuh mikir lagi ini, oh ini resikonya kayak gini, ini resikonya kayak gini, ketimbang kita hajar aja duluan. Ketemu masalah baru kita cari solusinya gitu kan. Keren. Nah, ini kemarin kan kita sempat COVID ya. COVID lumayan lama nih, 2 tahun. Nah, di bisnis karpet sendiri tuh dampaknya gimana tuh? Sangat berdampak. Sangat dampak. Berat banget itu. Kita bakal sampai Ya, maksudnya kita lagi merintis. Kita masih masa-masa merintis, ditambah lagi COVID, ya nggak kaget juga gitu. Kadang lucunya ya Bang ya, kita dapat orderan tapi kita nggak tahu gitu ngambil karpetnya di mana. Betul. Jadi kita udah ada buyer yang dia siap bayar, tapi si supplier ini nggak berani buka gitu gara-gara COVID. Jadi udah ada yang mau beli, cuman kita bingung mau ngambil barangnya di mana. Saking ketatnya PPKM itu waktu itu. Ya benar. Kliennya berarti dipending atau gimana? Kliennya waktu itu dipending dan sambil berjalan itu kan kita nyari supplier baru. Ya dari situlah kita banyak belajar gitu. Jadi memang ya saya bilang ke Bang, pesannya sih kita nggak mungkin nggak makan sih Bang gitu. Betul. Ya alhamdulillah waktu COVID itu di akhir bulan, dari awal bulan ke akhir bulan nggak ada orderan, tanggal 25-nya tuh baru ada orderan hanya untuk dia pasang buat setelah COVID. Gitu. Pernah ada kejadian kayak gitu. Dia pesan dikirimnya setelah COVID? Enggak, dia pesan untuk dipakai setelah COVID. Iya, berarti tapi pembayaran udah masuk gitu? Masuk. Langsung kan itu. Alhamdulillah. Nafas ya, buat nafas. Enggak, karena kan yang aku tahu ya, di masjid-masjid sini aja karpetnya kan digulung-gulungin tuh kan? Dulu. Betul. Iya kan? Gimana ceritanya bisnis karpet yang sedangkan masjid-masjid aja udah nggak pakai karpet nih pas COVID. Ya mau tahu seperti itu. Berarti parah banget ya, terdampak banget ya. Nah, Dampak banget. Terus gimana bisa bangkitnya tuh? Ya bangkitnya. Nggak coba nyari yang lain dulu. Jualan apa Bang? Sempat kepikiran. Jualan apa? Mau jualan apa ya waktu itu? Apa sih Bang? Apa sih cairan itu apa? Gue lupa. Apa? Penghemat BBM. Cairan apa sih? Bukan. Sayuran. Enggak, cairan. Apa lupa gue nama itu. Disinfektan. Dulu viral loh. Ah, itu dia. Oh iya, ya itu rame justru disinfektan. Ya, kita nyampe mau jualan itu, Kep. Asli. Tapi jualan itu enggak. Sempat jual juga. Enggak. Berarti tetap bertahan di karpet aja. Dan ketolong tadi dengan order yang tanggal 25 tadi. Betul. Ya itu pernah ada kejadian gitu. Jadi kan COVID ini kan lumayan banyak lah bulan-bulannya gitu. Ada aja keajaiban itu. Maksudnya ya sama lah kayak misalkan kita emang pasrah gitu, udah pasrah, terus kita sehari-harinya kan banyak kelas yang jualan kelas gitu, kayak kita banyak belajar bisnis yang Islami mungkin ya untuk apa rohani juga gitu ya. Mantap. Nah, kalau sekarang sendiri gimana dampaknya? Udah mulai lewat dong. Alhamdulillah udah mulai stabil lah ya dari sebelum Lebaran kayak. Bahkan mulainya sebelum COVID kan ya? Sebelum COVID. Sebelum COVID nggak lama kalian mulai COVID gitu kan ya? Betul. Berarti di awal sebelum COVID tuh belum sempat boom juga dong? Iya itu merintis itu yang 175 itu. Belum, itu kan merintisnya. Habis itu belum sempat boom COVID,
bertahan, baru menikmatinya setelah COVID selesai. COVID belum selesai, kita udah lumayan sih, Cap. Udah lumayan. Udah lumayan. Ketika orang udah mulai jenuh, berarti tahun-tahun kemarin. Iya, mungkin orang udah 2021. mulai jenuh gitu. Orang udah mulai jenuh kan, karpet juga udah mulai dipasang lagi tuh. Tapi kita lebih banyak ke daerah-daerah. Jadi kalau di Jakarta kan masih terlalu familiar ya sama COVID ya. Maksudnya masih fanatik gitu kan. Ketat. Kita ya itu SEO-nya Bang Yatna kan disebar ke seluruh Indonesia, ditargetin beberapa daerah gitu. Jadi kita dapatnya ya yang daerah-daerah kayak Sumatera, Kalimantan gitu. Tapi kan kayak keyword-keyword yang daftar harga karpet masjid tadi, harga karpet masjid itu kan nggak kenal wilayah juga sebenarnya. Dimanapun orang ngetikin itu keluar tuh. Iya, betul. Itu udah gurih banget. Oke, berarti dari strategi penjualannya ya, salah satunya SEO tentu yang udah masuk halaman 1 Google, bahkan saya lihat saingannya marketplace semua, luar biasa, salut saya. Nah, ada strategi lain nggak tuh Bang? Ini Bang Yata ya, lebih ke strateginya mah ya. Selain sekarang ya, untuk sekarang, bukan yang kemarin-kemarin, untuk yang sekarang. Selain di SEO-nya tadi sudah naik, ada strategi lain atau hanya memanfaatkan SEO aja? Justru kita udah berapa tahun nih Bang gak ngiklan Bang? 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Justru awal-awal doang iklannya. Iya. Semua itu organik, ya sampai sekarang. Organik. Mau dari OLX, mau dari Facebook, dari marketplace, marketplace maksud. Ya Instagram, Tokopedia, ya yang toko hijau lah sama toko oranye. Disebut ajar semua ya. Nggak apa-apa disebut emang kenapa? Nah, kalau presentasinya lebih banyak dari mana Bang? Boleh tahu Bang? Data. Kalau lebih banyak sih kayaknya yang pegang CS nih kayaknya harus lebih tahu. Ya kalau data aku sih, kalau ditarik 3 bulan sampai 6 bulan terakhir tuh masuk itu 300-an. 300-an order? Terusan lead ya. 300 lead. 6 bulan ke belakang. Itu kebanyakan dari? SEO. Nah, oke ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Berarti tekniknya lebih ke organik, kemudian lebih banyak di SEO dan marketplace ya. Tapi jualan lebih banyak di SEO. Nah, ini kan bicara bisnis tadi udah sempet cerita juga ya. Mungkin saya mau tanya, punya pengalaman berat apa nih? Ya baik di bisnis ini boleh, atau mungkin ada pengalaman yang lebih parah gitu dari sebelum bisnis atau sebelum ke pesantren. Kira-kira punya nggak sih pengalaman-pengalaman berat kayak gitu? Karena kita juga mau tahu nih gimana sih bangkitnya gitu kan ya. Ini kan banyak juga orang-orang yang seperti itu ya, baik dari segi kehidupan maupun segi bisnisnya. Banyak juga nih yang zamannya sekarang yang menurut kita tuh udah mulai maju lagi gitu ya, udah mulai running lagi. Ternyata teman-teman saya tanya banyak juga yang drop justru. Ya, mereka orang ini kan juga butuh gimana sih caranya nih buat bangkitnya? Apakah udah ya udahlah pasrah aja atau gimana? Siapa dulu yang mau cerita nih? Sebenarnya bisnis naik turun tuh biasa sih kalau kita mah ya. Nanggapnya begitu aja sih. Sampai drop banget. Ya itu balik lagi karena kan kita emang belajar dari pesantren ini kan di Laskar SEO ya, belajar agama juga gitu. Jadi nggak cuma dunia doang gitu kayak. Gitu. Kuat berarti. Gitu sih. Biasa. Iya kan? Masya Allah. Gitu. Jadi kalau nyampe drop banget ya kita flashback lagi ya. Kita kan basicnya dari pesantren di Laskar SEO gitu maksudnya. Kok jadi mungkin kalau kita belajar kursus doang tapi nggak ada pesantrennya ya mungkin beda kali ya keadaannya Bang ya. Cerita terendah gitu ya. Iya, punya ngalamin titik terendah kan. Karena kan saya tahu kamu dulu sebelum masuk ke sini Ijudin banyak cerita lah. Tapi kalau nggak mau diceritain jangan. Kalau nggak mau diceritain jangan. Sampai bisa seperti sekarang gitu kan. Orang juga kan butuh tahu nih. Jangan-jangan kalau sekarang ya orang kan misalkan ngeliat saya, ya Mas Devri mah enak begini. Tapi mereka nggak pernah tahu gitu. Saya dulunya tuh kayak gimana gitu. Yang ada kan seperti itu orang-orang ya. Gitu loh. Iya. Jadi motivasi. Saya itu kan aslinya Semarang, Mas.
aslinya Semarang. Dulu sempet pesantren itu di Jepara, pesantren di Jepara. Cuman nggak sampai lulus. Jadi kelas kelas 1 SMA tuh saya keluar. Keluar kabur kalau Keluar. gimana? Kenapa? Kabur. Kabur apa gimana? Kabur. Kabur. Kabur pesantren karena memang ya nggak betah gitu ya. Sebelumnya udah pernah kabur gitu. Waktu kelas 3 SMP pernah kabur, pulang ke rumah. Akhirnya kata kata bapak, kalau saya manggilnya tuh abah kan, abah, udah kamu kalau nggak mau pesantren eh, nggak usah sekolah gitu. Akhirnya mau nggak mau dianterin lagi ke pesantren gitu. Jadi eh, pesantren lagi. Nah itu waktu eh, udah naik kelas 1 SMA, kita rencanain buat kabur lagi gitu mas. Terus Rencanain buat kabur lagi dari pesantren. Cuman mikir gitu kalau misalkan kabur ke rumah pasti bakal suruh balik lagi kan ke pesantren. Akhirnya nggak balik ke pesantren. Nggak balik ke pesantren. Akhirnya kabur kabur ke itu rumah. nggak ke rumah tapi ke Bandung waktu itu. Sebenarnya tujuan awal tuh kan Jakarta ya. Uh, Waktu itu nggak sendiri, aku ngajak teman-teman 3 orang, sama aku 3 orang. Jadi kita ke Jakarta aja yuk. Soalnya kalau misalkan pulang ke rumah kan pasti suruh balik lagi gitu, suruh pesantren lagi. Mau nggak mau dengan uang seadanya waktu itu megang duit SPP. Bawa duit SPP pesantren gitu. Tapi kita nggak pakai buat transportasi, kita transportasi itu nebeng-nebeng gitu dari Jepara. Kita ikut truk-truk gitu kan yang akhirnya cuma sampai Semarang lagi gitu kan. Akhirnya nyari lagi. Jadi estafet gitu truknya. Turunnya di mana, yang penting kita ikut Pantura aja. Nah, terakhir itu kan sampai Cirebon, kita udah nggak dapet tumpangan lagi. Akhirnya ada truk yang los itu bang, yang biasa bawa semen gitu mas. Yang los gitu bawa semen tau kan. Nah itu saya ikut itu bertiga. Iya, los gitu kan. Akhirnya dari Cirebon ke Bandung ternyata, bukan ke Jakarta. Ya udah akhirnya turun di Jakarta. Turun di waktu itu di daerah Cilenyi kalau nggak salah, Cilenyi. Nah, kita bingung kan mau ngapain gitu. Akhirnya apa namanya nyari-nyari masjid buat kita tumpangin buat tidur gitu di situ. Ternyata emang nggak boleh. Ya udahlah, terpaksa kita nyari kos-kosan dengan budget seadanya. Waktu itu bayar itu 350.000 kalau 350.000 pakai uang SPP teman saya. Udah SPP temenmu lagi. Iya, makanya pakai uang SPP teman saya. Kan malamnya kita keluar tuh, habis nyampe kita keluar ketemu sama orang. Dia katanya minta tolong buat apa namanya, minta duit lah, intinya dia minta duit buat pulang ke Garut kalau nggak salah. Nah setelah kenal di situ, kita kenalan. Dia nanya tuh, adik di sini mau ngapain gitu waktu itu. Dia bilang kalau mau kerja saya ada di PT Coca-Cola. Oh iya pak, mau pak. Waktu itu dia cuman ngajak berdua gitu, kayak saya sama teman saya yang namanya Torik, dia orang Kendal. Nah yang satunya kan bingung juga kan. Yang satunya tuh si Ibnu kalau nggak salah, Ibnu. Karena emang duit itu punya Ibnu, jadi kita bawa dulu gitu. Kita bawa dulu buat naik angkot ke PT Coca-Cola itu. Nah, setelah sampai sana ternyata dia itu calo. Jadi kerja itu harus ada uang gitu kayak. Harus bayar lah ya. Harus bayar.
Nah, waktu itu dia nanya, adek punya berapa? Ya cuman 200.000 gitu. Karena waktu itu saya megang 300.000 kan, nggak mungkin kalau kita kasih semua. Ya saya bilang cuma Betul. ada 200.000 Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti saya bantu bantu masukin deh. Cuman nanti harus harus beli sepatu sama foto. Jadi kita setelah ngasih uangnya itu dia ngajak kita beli sepatu sama buat foto itu loh, identitas gitu Mas. Nah setelah beli sepatu kita foto, dia izin, Dek, saya beli rokok dulu ya, jangan dibayar dulu setelah saya kesini ya gitu. Jadi kita nungguin tuh lama, setelah foto kita nungguin lama kok nggak kesini sini gitu, ternyata emang nipu. Oh, malah penipu. Iya, Berarti habis itu duitnya habis dong. ya duitnya kan 100.000, sisa di buat beli sepatu 50.000, terus bayar foto itu kalau nggak salah 25.000 lah. 25.000 atau 35.000, saya lupa. Pokoknya sisanya tuh cuma 15.000 waktu itu. Nah dari foto itu kan kita nyari-nyari tuh kayak ke PT Coca-Cola-nya lagi, nanya nih orang kenal nggak, semuanya orang kenal nggak? Karena emang baru awal awal banget kita di daerah situ gitu kan, di Bandung. Oh nggak kenal Mas, nggak kenal. Akhirnya kita jalan dari PT Coca-Cola. PT Coca-Cola itu adanya di Cicalengka. Jadi kita jalan tuh ke Cilenyi, ke daerah kosan yang awal, jalan kaki. Jadi setiap setiap apa ada kayak warteg gitu kita masukin, kita nanya ada kerjaan nggak gitu. Itu waktu itu masih umur berapa ya, kelas 1 SMA, 15 atau 16 gitu 15-16 ya. 15-16. ya, 15-16. Kita masukin ke warteg-warteg, terus kayak ada bengkel mobil gitu, kita tanya-tanya ada kerjaan nggak gitu, dan semua orang bilang nggak ada deh gitu. Padahal saya udah bilang nggak usah digaji nggak apa-apa Bu, yang penting saya dikasih makan aja gitu sama teman saya. Kalau temanku kan kasihan gitu, udah lepas gitu kan. Berarti itu udah nggak makan dari pagi atau gimana? Belum makan. Belum makan Belum dari makan. pagi. Jadi waktu itu sisa, ya karena kita berangkatnya kan pagi ya, pagi jam 8. Nah itu proses penipuannya itu kurang lebih 2 jam lah. Jadi jam 10 itu sisa uang tuh 15.000, kita buat beli aqua 500-an, kita minum aqua aja tuh. Kita minum aqua, ya udah sambil jalan kita, pokoknya eh, sampai pertengahan jalan tuh jam 5 sore. Masya Allah. Jam 5 sore kita jalan. Si teman saya ini bilang di seberang jalan gitu kan, seberang jalan gitu dia bilang, itu ada membutuhkan karyawati tuh Dik, gitu. Saya bilang, karyawati mah cewek. Udah jalan lagi terus saya mikir tuh waktu jalan lagi, kenapa nggak saya coba gitu kan. Akhirnya saya balik lagi nyebrang tuh, waktu itu di Sop Buntut, di daerah Jalan Pantura juga, daerah Cicalengka mana gitu, saya lupa. Pokoknya ada tuh di Jalan Raya Besar, dia rumah makannya lumayan besar. Itu saya ke sana ketemu sama kalau itu apa namanya sih, waiters ya, Ya, pelayannya lah. supervisor lah. Oh, supervisor ini. Nah nanya ke sana, saya bilang, Mbak ada kerjaan nggak? Ini saya lihat di sini ada tulisan dibutuhkan karyawati. Oh iya, karyawati buat cewek Kak gitu. Saya bisa jadi cewek gitu kan. Kalau jawab belum ada gitu kan. Nggak apa deh Kak, saya bisa kok nyuci piring gitu.
yang penting saya dikasih makan aja berdua sama teman saya gitu. Akhirnya nggak bisa kak, nyarinya cewek gitu. Ya udah tuh saya maksa kan, saya bilang saya habis kena tipu mbak. Kena tipu berapa gitu, saya bilang biar biar kayak ngerasa iba saya besar besarin kayak nominalnya. Kena tipu 2 juta gitu. Padahal cuma 200. Kamu kena Jadi tipu aja di korupsi ya. iya maksudnya biar biar kayak dia ngerasa iba gitu, oh besar banget gitu. Iya kita nggak bisa pulang nih, maksudnya kita mau nyari kerjaan dulu biar apa namanya bisa biar punya ongkos gitu, saya bilang gitu. Ya udah tapi kita nggak bisa, kita butuhnya cewek. Gini aja deh, saya mau ketemu sama bosnya gitu. Bosnya nggak ada di sini. Udah tuh karena emang udah frustasi gitu kan, kita nunggu di pinggir pintunya gitu kan, cuman gara-gara pengen ketemu bosnya kan, kita tungguin tuh sampai kita ketiduran kalau nggak salah. Jadi waktu itu kita tidur sampai jam 8 itu yang bangunin si yang punya itu, bosnya itu kan. Jadi waktu jam jam berapa pokoknya kurang lebih jam 8 dibangunin tuh sama si bosnya kan. Ngapain kamu di sini? Iya pak, maaf mau ini pak, mau ngelamar kerjaan gitu. Akhirnya suruh masuk, langsung dikasih makan dan alhamdulillah tuh kamu bisa kerja, bisa pak. Baru pertama ya, iya pak gitu. Kamu umur berapa? Ada KTP nggak? Belum ada pak. Jadi waktu itu udah langsung suruh tinggal di situ sama temanku berdua kan. Yang satunya itu saya ajuin juga, saya mau bawa teman satu lagi bisa nggak? Nggak bisa. Kamu aja saya bantuin. Kamu mau bawa orang lagi gitu. Ya udah akhirnya dikasih uang 5.000 buat ke kosan lagi. Suruh ngambil barang-barang. Pokoknya kalau misalkan malam itu nggak datang, kamu nggak diterima gitu lah intinya. Ya udah tuh kita ambil ke kosan, ketemu sama teman saya. Ternyata teman saya itu seharian belum makan kan. Uangnya kan saya bawa. Nah, Uangnya kan saya bawa dan dia tuh belum makan gitu. Alhamdulillahnya dikasih sama yang punya kos. Teman saya yang itu yang di rumah itu, yang di kos. Akhirnya mau gak mau kan dia cerita juga kan. Pokoknya sedih-sedihan lah. Pokoknya ini ada 2 cerita. Yang satu sedih, intinya uang kita udah nggak ada, kita ketipu. Dan keduanya kita dapat kerjaan. Cuman kita bisa berdua aja, lu nggak bisa gitu. Tapi gue yakin kalau misalkan gue ntar dapat gaji, gue bertiga gitu intinya. Pokoknya solidaritasnya waktu itu gitu kayak. bareng-bareng lah ya. Ya bareng-bareng. Dan ternyata emang saya nggak mikirin buat makan dia biasa gitu. Pokoknya intinya jalan gitu. Jadi kan dia masih di situ. Pokoknya waktu saya kerja, dia itu nelpon minjem sama orang. Dia bilang saya di depan rumahmu nih, di depan tempat kerjaanmu gitu. Itu dia udah bawa tas besar. Dia bilang, saya pulang dulu ya. Kok pulang? Nah iya aku nggak bisa makan di sini lah. Terus ongkosnya, uang kosnya aku ambil gitu. Jadi cuma 2 hari kalau nggak salah. Kan bayar kos 350.000, diminta lagi kayak. Diminta lagi tuh cuman balik tuh 200 atau 150.000 kalau nggak salah. Dan itu buat ongkos dia pulang gitu. Oke. Ntar deh, waktu itu dulu ya. Itu kan titik seperti itu ya. Waktu di titik itu, apakah kamu berpikir ke depannya nih, oh, gua sekarang kayak gini. Ke depannya, apakah kamu berpikir tuh, oh, gua bisa jadi sekarang ini gitu kan? Sempat kepikiran gitu atau malah ini gue gini-gini aja?
Apa ke depannya gue tetap begini gitu kan? Apa sempat ada pikiran, enggak, gue pasti bisa nih. Waktu itu kan memang udah apa, adanya kondisi kayak gitu, ya kita harus tetap bergerak gitu. Maksudnya walaupun kita kondisi terendahnya, kita kan nggak punya apa-apa ya, tapi di negeri orang lah, di Bandung. Ya mau nggak mau kalau misalkan saya ngikutin kayak teman saya gini, maksudnya teman saya kan dia udah nelpon orang tua aja, suruh jemput gitu. Itu bisa aja kan, maksudnya ambil keputusan itu gitu. Buat kita kan udah mentok gitu kan, udah nggak punya apa-apa lagi gitu. Makan pun kita nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita ngikutin teman saya yang satu buat nelpon ke orang tua suruh jemput, bisa aja gitu. Tapi kan waktu itu kita ditekanin, orang tua saya galak gitu, maksudnya bukan galak, tegas gitu. Ya mungkin dari situlah, maksudnya buat saya sendiri nggak pantang mundur lah, maksudnya untuk udah ya ikut aja. Jadi dia cuma tinggal ikut, dia pun ikut kerja gitu. Ya jangan putus di situ, walaupun itu udah mentok gitu. Alhamdulillah ada jalan gitu, sampai saya jalan tuh dari jam 10 sampai jam 5 sore, dan saya nunggu bosnya itu sampai jam 8 malam dengan kondisi capek, tidur, dan keterima gitu. Keterima. Ya artinya mental kamu itu memang sudah teruji dari umur 15 tahun. Makanya kemarin ketika ada COVID itu yang nggak jadi masalah ya, cuman begini doang. Dulu juga pernah nggak makan gitu kan? Iya. Benar nggak gitu? Pernah nggak makan, susah juga. Iya. Gampang gitu. Karena kalau dari kebanyakan motivator kan gini ya, yang saya ya pribadi kurang setuju nih. Mungkin teman-teman setuju ya, monggo aja. Yang mereka katakan bahwa ngapain ngalamin sendiri kalau kita bisa belajar dari orang lain, dari kegagalan orang lain gitu ya. Tapi menurut saya ada satu yang mereka nggak dapat ketika mereka nggak ngalamin, mental. Bener ya? Ya, saya sendiri kan pernah ngalamin gitu kan, ketika misalkan kayak kemarin, oh begini. Dulu gue pernah ngalamin lebih parah dan gue masih hidup sampai sekarang gitu kan, masih bisa makan. Ini belum seberapa. Jadi lebih kuat ketimbang orang-orang yang memang ya cuman dengar cerita orang, belum pernah ngalamin sehingga mereka langsung drop. Bener, gitu. Dan ketika dia ngerasain posisi itu, dia bingung mau ngapain juga kayak. Bingung pasti. Bingung. Karena belum pernah ngalamin kan. Betul. Ya sedikit itulah cerita. Ya walaupun terulang lagi yang di Jakarta kan. Oke. Terus ya saya mau ada pertanyaan lagi nih sebentar. Ya, kenapa sih tertariknya bisnisnya karpet? Apa waktu itu adanya itu gitu diambil atau gimana nih? Kenapa milihnya bisnis karpet? Karena kan kamu belajar banyak ya. Kita belajar waktu itu floris ya, mana ya? Floris ya. Itu apa namanya? Kurban, akikah. Ikut nggak waktu itu akikah? Akikah enggak ya? Saya enggak ya? Oh, beda divisi ya, beda. Bukan tim ya. Beda tim. Floris interior sama si karpet, berarti ya? 3. Nah, kenapa milih karpet? Kalau saya sebenarnya senang aja gitu ketika melihat masjid itu nyaman dipakai gitu. Jadi tempat ibadah yang sebenarnya kalau kita lihat kan karpet di masjid itu banyak yang kaku-kaku gitu, bahkan bau, nggak pernah dibersihin gitu kan. Nah ketika saya waktu itu kan masih nguli ya, masang karpet gitu, jadi ketika sudah kepasang karpet tuh dipakai sholatnya nyaman gitu, dan seneng aja gitu mas, buat iya ketika ngelihat masjid rapi terus wangi gitu, seneng aja gitu. Itu sih maksudnya kenapa kok karpet. Dan kebetulan kesempatannya adanya itu waktu itu ya. Waktu itu kita adanya ya di karpet gitu. Jadi belum nemu kesempatan yang lain gitu. Ambil yang ada berarti. Betul, ngambil yang ada. Kalau Bang Yata, Bang? Kalau Bang Yata kebanyakan ini ya, kebanyakan ngoding. Enggak, kalau aku mah
Emang gitu sih. Dari dulu kan emang tujuannya nyari berkahnya gitu kayak Masya gitu. Allah. Apalagi Antum kayaknya kalau udah jauh berubah bang. Aduh, saya harus berguru nih sekarang. salah dong tiap aku yang guru-guru terus Enggak gitu dong. sih. Jadi ketika ada bisnis karpet ini kan basicnya kan kita dari laskar kan dari pesantren kan kayak gitu. Dan ternyata memang Masih relate ya. ya nyambung banget gitu, nyambung banget Nyambung. sama basic kita yang belajar pesantren ini gitu. Kemudian mungkin yang terakhir ya ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman yang kira-kira baru mau mulai bisnis ya, atau mungkin untuk teman-teman kita ya di Laskar ya di pesantren, teman-teman kamu juga yang kiranya sekarang tuh masih masih bingung ya, masih kesana kesini, masih masih belum punya satu bisnis yang pasti lah. Karena banyak juga kan teman-teman kita alumni pesantren Laskar Seo yang masih nanti ditanya bisnis ini mas, besok berubah lagi gitu, besok berubah lagi. Itu kira-kira ada ini enggak pesan-pesan? Oh, Siapa dulu terserah. Dua-duanya harus jawab. nah, kalau mau buka bisnis ya kayak tadi di awal sih kayak mulai aja dulu. Kalau untuk personal ya, kalau mau tim gitu main bisnis bareng atau join yuk main bisnis yuk, ya itu mah kita harus saling kenal karakter masing-masing aja sih sebenarnya. Kalau kita bisnis bareng gitu, sebetulnya ya. Kadang kan kita nggak kuat nih, oh gue nggak kuat nih ngebangun bisnis sendiri nih, join yuk gitu. Gitu. Dan yang kita lakuin nih, aku kenal Bang Sarip gimana, Bang Sarip kenal aku gimana, jadi kita saling inilah saling melengkapi lah ya, walaupun untungnya nih Bang Sarip udah nikah, jadi kita nggak dianggap aneh-aneh ya. Gitu. Jadi kita saling melengkapi lah kalau mau ngebisnis bareng-bareng. Kalau basicnya ya kayak tadi, jalanin aja dulu. Mas Arif, ini Mas Arif. Kalau apa ya? Saran-saran ya. Sebenarnya saran kita ya. Saran kita itu nggak banyak berarti lah buat anak-anak sekarang. Yang lebih banyak berarti itu sebenarnya ya dari diri masing-masing ya. Misalkan dia ngerasa buat tahu lah potensi dia sendiri, apa yang bakal dia lakuin. Yang penting sampai maksudnya waktu dulu itu ya yang kita tahu dari diri kita tuh sebenarnya kita sendiri gitu ya. Soal saran-saran ya sedikit lah, berapa persen aja yang ngaruh gitu dari orang lain. Sebenarnya awalnya itu dari kita sendiri gitu. Lebih tahu lah gimana diri kita mau dibawa. Ya aku sarannya cuma itu. Berarti lebih tahu lah. ngelihat diri kita Iya. dulu ya. Betul. Diri kita tuh seperti apa, kemudian mungkin baru nyari bisnis apa nih yang kira-kira cocok begitu mungkin. Betul. Baru kita jalankan. Dan mungkin ketika mentok, kalau tadi dari cerita Sarif sama Yatna, ketika mentok ya teman-teman kan tetap fokus di situ kan, nggak kemana-mana nih. Sedangkan kan kebanyakan di luar sana gitu mentok, ya ibaratnya ini udah nggak ada jalan lagi nih. Ini ada peluang lagi diambil, nanti mentok lagi, pindah lagi, mentok lagi, pindah lagi. Tapi yang dilakukan sama Bang Sarif dan Bang Yatna kan enggak ya, tetap stay di situ sampai hari ini itu. gitu kan. Benar. Itu sebenarnya. Mantap. Konsisten. Jatuh bangun itu harus dirasain. Nggak kebanyakan kan gitu, sepi order, gue bikin bisnis baru gitu. Iya, nah itu maksudnya seperti itu. Lagi sepi, lagi rame aja hahihi kan, wow, santai bangga gitu kan. Giliran sepi, ada bisnis mana lagi nih, ada produk apa lagi yang bisa jual. Banyak seperti itu ya. Oke, ada ini pesan-pesan lainnya? Udah. Pesan lainnya Cukup, udah jam 11. jangan patah semangat. Atau masih ada? Hah? Ini berapa? Pesan lain jangan patah semangat. Jangan pernah semangat. Jangan patah semangat. Oh, jangan pernah semangat. Sedih banget jangan pernah semangat. Oke, siap gitu aja ya. Terima kasih banyak sudah Terima kasih banyak 1 jam. Mas Devi. Jangan lupa main-main lagi ke sini. Oke, Rip. Terima kasih udah banyak. dari konten Ya, poligami. Mas.
Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. ya untuk teman-teman yang sudah bergabung ya dengan live-nya atau nanti nonton rekamannya, terima kasih banyak. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari live kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.